Dikisahkan seorang gadis berusia 19 tahun bernama Yun Yong. Ia merupakan gadis yang berasal dari keluarga sederhana yang cantik, cerdas, rajin, dan sayang dengan ibunya. Yun Yong tinggal bersama ibunya yang tuli. Cita-citanya cuma satu, yakni lulus ujian pegawai negeri. Ia memiliki mimpi untuk menjadi PNS. Ia bermimpi mengubah taraf hidupnya dan ibunya. Bahkan di tengah kesibukannya belajar, ia juga melakukan pekerjaan paruh waktu. Namun naas, di tengah perjuangannya untuk menjadi PNS itu, kejadian mengerikan menimpanya dan membuat hidup Yun Yong berubah seketika. Mulanya, Yun Yong ditaksir oleh bos di tempat kerja ibunya. Si bos itu mengatakan bahwa ia menyukai anaknya dan ingin merawat Yun Yong. Ibu Yun Yong langsung marah mendengar hal tersebut dan menampar sang bos ini sampai kacamata si bos terlempar dan rusak. Dan malamnya, sepulangnya bekerja yang sudah larut malam, Yun Yong berjalan kaki menuju rumah. Ternyata si bos laknat ini mengikuti Yun Yong dari belakang. Yun Yong pun diperkosa oleh pria keji tersebut. Yun Yong pun mencoba melawan untuk melindungi dirinya. Namun Yun Yong kehabisan energi dan merasa sangat gak berdaya. Ia hanya mampu menitikkan air mata. Tapi ia mendadak mendapatkan kekuatan karena si bos yang mengancam akan membunuh sang ibu kalau Yun Yong sampai melaporkan kejahatan yang ia lakukan tersebut. Di saat yang bersamaan, sang ibu pun lewat dan mau segera dihabisi oleh si bos ini. Dan Yun Yong segera mengumpulkan keberanian dengan mengambil batu dan memukuli si bos ini sampai meninggal. Kejadian itu menyeret namanya yang merupakan korban justru berbalik menjadi seorang pembunuh. Ia didakwa atas dugaan pembunuhan. Bahkan hakim tidak percaya dengan keterangan Yun Yong bahwa ia telah diperkosa secara keji oleh pria yang ia bunuh. Setelah menjalani persidangan, Yun Yong akhirnya divonis 5 tahun penjara dan diberi nomor tahanan 2037. Yun Yong pun ditempatkan di kamar sel 12 dengan narapidana wanita lainnya yang memiliki cerita hidup masing-masing. Namun sambutan tak menyenangkan langsung didapatkan Yun Yong dari seorang napi berambut pendek. Untungnya ada napi lainnya yang langsung membelanya. Yun Yong bahkan sempat berputus asa di dalam penjara. Namun hal yang bisa dia lakukan hanyalah menerima keadaan dan mencoba bersahabat dengan para napi di sana. Awalnya Yun Yong memang tidak terlalu diperhatikan, namun seiring waktu mereka mulai menyayanginya. Bahkan rekan-rekannya juga ikut melindungi Yun Yong yang masih muda. Suatu hari ibu Yun Yong datang menjenguknya dan membawa makanan. Namun karena peraturan, makanan tersebut tak bisa diberikan kepada Yun Yong. Mereka berdua pun mengobrol sejenak hingga menangis. Keesokan harinya Yun Yong jatuh sakit. Kepala penjara pun menyuruh sipir membawanya ke rumah sakit. Namun setelah mendengar diagnosis dokter, mereka semua kaget karena ternyata Yun Yong sedang hamil. Yun Yong yang mendengar itu juga shock berat. Ia berusaha melarikan diri dari penjara, namun usahanya tersebut gagal. Yun Yong pun dimasukkan ke dalam ruang isolasi. Ketua sel kemudian menjenguk Yun Yong di ruang isolasi. Ia kemudian memberi semangat kepada Yun Yong untuk terus menjalani hidup. Tetapi Yun Yong yang depresi bahkan sempat mencoba bunuh diri, namun dihentikan oleh salah satu teman di selnya. Ketua sel selalu menyarankan Yun Yong untuk mengajukan pengadilan ulang dan didampingi oleh juri karena ia sedang hamil. Namun Yun Yong menolaknya. Ia mengatakan lebih baik dihukum di penjara daripada menanggung malu di luaran sana. Keesokan harinya, seorang sipir memberitahu Yun Yong kalau ia dipindahkan ke divisi keamanan untuk menata barang. Tapi tiba-tiba saat tengah bekerja, Yun Yong merasa sakit di perutnya. Yun Yong pun langsung dibawa ke dokter. Akhirnya waktu sidang ulang pun digelar. Hakim dan juri sepakat untuk memotong masa hukuman menjadi 1 tahun karena telah terjadi kekerasan yang menyebabkan kematian. Persahabatan Yun Yong dan teman-teman dalam selnya menjadi tambah dekat, bahkan sudah seperti keluarga. Mereka sangat baik dan menyayangi Yun Yong serta anak dalam kandungannya itu. Bahkan mereka membuatkan baju, mainan, hingga sarung tangan untuk anak Yun Yong itu. Cuma itu, mereka juga mencarikan nama untuk anak Yun Yong.
Kebahagiaan Yun Yong pun bertambah saat si ketua sel memberitahunya kalau mantan narapidana bisa menjadi PNS. Suatu hari Yun Yong merasakan sakit di perutnya hingga jatuh pingsan. Namun sebelum pingsan, ia sempat menggantungkan beberapa surat di pintu selnya. Orang yang mengambil surat merasa heran karena surat itu ditujukan ke dalam sel itu juga. Ternyata surat-surat itu ditulis Yun Yong untuk semua teman-teman di dalam selnya sebagai salam perpisahan. Mereka semua pun membaca surat yang ditulis Yun Yong sambil menangis. Dan kabar buruk pun terjadi. Yun Yong yang sedang menjalani perawatan di rumah sakit dinyatakan jatuh koma. Dokter pun menyampaikan kalau harapan hidup Yun Yong sangatlah kecil. Tapi ibunya selalu mendampingi Yun Yong. Di scene akhir, Yun Yong tampak menggerakkan jarinya. Lalu muncullah seorang anak kecil perempuan yang diduga anak Yun Yong sedang bersama sepasang suami istri. Dan ibu Yun Yong yang tampak sedang menyetrika baju putrinya yang dilengkapi dengan identitas pegawai negeri sipil.